Nah, volume pulang dulu. Cok, itu harus begitu, Cok. Nah, Nah, coba kok. Siapa bikin? Saya, Iya. PT kok yang masuk kok masuk kan? itu freezer. Nah, itu dong. Nah, Neko tuh Neko dong. tuh. Enggak. Oh, Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Zoom kali ini saya akan membacakan hasil presentasi saya tentang prinsip kerja freezer. Oh ya, yang pertama apa itu freezer? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja freezer? Yang ketiga, apa saja komponen-komponen freezer? Yang keempat, apa manfaat dan aplikasi penggunaan freezer? Pertama, apa itu freezer? Freezer. Freezer adalah alat atau perangkat yang dirancang untuk menyimpan makanan atau benda lain pada suhu di bawah titik beku air untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memperpanjang masa simpan. Freezer bekerja berdasarkan prinsip yang disebut siklus refrigerasi yang merupakan siklus termodinamika untuk memindahkan panas dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, bagaimana prinsip kerja freezer? Prinsip kerja freezer pada dasarnya adalah proses pendinginan yang menggunakan siklus refrigerasi untuk menurunkan suhu sehingga dapat membekukan makanan atau benda lainnya. Berikut adalah penjelasan prinsip kerja secara detail. Yang pertama, siklus kompresi uap. Freezer menggunakan siklus kompresi uap untuk mencapai suhu rendah. Siklus ini terdiri dari empat komponen utama. Yang pertama, kompresor. Fungsinya adalah untuk mengompres refrigeran atau cairan pendingin dalam bentuk gas bertekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi. Gas ini kemudian dikirim ke kondensor. Yang kedua, kondensor di sini gas bertekanan tinggi melepaskan panasnya dan berubah menjadi cairan bertekanan tinggi. Proses ini biasanya terjadi di bagian belakang freezer yang terasa hangat. Yang ketiga, katup ekspansi. Setelah cairan bertekanan tinggi keluar dari kondensor, cairan ini melewati katup ekspansi. Di sini, tekanan cairan diturunkan dan cairan ini mulai berubah menjadi campuran cair gas yang sangat dingin. Yang keempat, evaporator. Cairan dingin ini kemudian disirkulasikan di sekitar freezer melalui evaporator. Di sini, cairan refrigeran menyerap panas dari bagian dalam freezer dan menguap menjadi gas. Gas tersebut kemudian dikembalikan ke kompresor untuk memulai siklus kembali. Yang kedua, proses pendingin dalam freezer. Proses pendinginan dalam freezer melibatkan area refrigeran melalui evaporator di mana refrigeran menyerap panas dari udara dan makanan. Proses ini menurunkan suhu di dalam ruang freezer, menyebabkan objek-objek di dalamnya membeku. Dengan menggunakan prinsip perpindahan panas dan perubahan fase, sistem refrigeran menjadi suhu rendah yang diperlukan untuk menyimpan makanan yang aman dan berkualitas. Melalui proses ini, freezer berfungsi sebagai alat efektif untuk menjaga kesegaran dan keamanan makanan dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, pengendalian suhu dalam freezer. Pengendalian suhu dalam freezer menggunakan termostat adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa suhu di dalam ruang pendingin tetap stabil dan sesuai dengan pengaturan yang diinginkan. Dengan sistem ini, freezer dapat secara otomatis mengaktifkan atau mematikan kompresor untuk mengontrol suhu dengan efisien. Ini tidak hanya menjaga kualitas dan kesegaran makanan, tetapi juga membantu menghemat energi dan memastikan keamanan pangan. Dengan memahami mekanisme pengendalian suhu ini, pengguna dapat lebih menghargai teknologi yang terlibat dalam penyimpanan makanan efektif. Yang keempat, defrosting atau pencairan es. Defrosting adalah proses penting dalam menjaga kinerja freezer. Dengan adanya sistem defrost otomatis, penumpukan es dapat dikelola secara efektif, meningkatkan efisiensi energi dan menjaga kualitas makanan yang disimpan. Pemanas yang digunakan secara proses ini membantu mencairkan es tanpa melakukan intervensi manual, sehingga menggunakan dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan saat menggunakan freezer. Proses defrost
yang baik akan membantu memastikan freezer beroperasi secara optimal dan memperpanjang umur sistem pendingin secara keseluruhan. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga, apa saja komponen-komponen freezer? Yang pertama adalah kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Kompresor. Kompresor fungsinya mengompres gas refrigeran untuk meningkatkan tekanannya. Prosesnya, gas gas refrigeran yang berada pada tekanan rendah dan suhu rendah dimasukkan ke dalam kompresor. Setelah dikompresi, gas ini menjadi panas dan bertekanan tinggi sehingga siap untuk dialirkan ke kondensor. Kondensor. Yang kedua, kondensor. Fungsi kondensor yaitu menyediakan area untuk gas refrigeran melepaskan panas dan berubah menjadi cairan. Prosesnya, gas bertekanan tinggi mengalir melalui kondensor di mana ia bertemu dengan udara luar yang lebih dingin. Proses ini mengakibatkan gas melepaskan energi termal dan berubah menjadi cairan. Yang ketiga, katup ekspansi. Fungsinya mengurangi tekanan dari refrigeran cair sebelum memasuki evaporator. Prosesnya katup ekspansi mengatur aliran refrigeran cair dengan menurunkan tekanannya. Ini memungkinkan refrigeran bersiap untuk menyerap panas saat memasuki evaporator. Yang terakhir, evaporator. Fungsinya tempat refrigeran menyerap panas dari dalam freezer. Prosesnya refrigeran cair mengalir melalui evaporator dan menyerap panas dari udara dan makanan di dalam freezer, menyebabkan refrigeran menguap dan suhu di dalam ruang pendingin menurun. Yang terakhir, yang keempat, apa manfaat dan aplikasi penggunaan freezer? Manfaat penggunaan freezer yang pertama mempertahankan kesegaran makanan lebih lama. Yang kedua, membantu dalam menyimpan bahan makanan yang rentan rusak. Aplikasi penggunaan freezer. Pada industri makanan, freezer digunakan dalam pengolahan makanan untuk menyimpan produk makanan beku, seperti sayuran beku, makanan siap saji, dan makanan beku lainnya. Yang kedua, pada industri farmasi, freezer digunakan untuk menyimpan beberapa obat, vaksin, dan serum agar menjaga stabilitas dan efektivitasnya. Yang ketiga, pada industri medis, freezer digunakan untuk menyimpan produk darah seperti plasma dan trombosit pada suhu yang aman untuk memastikan ketersediaan dan keefektifan saat dibutuhkan. Terima kasih. Bila cuma itu yang dapat saya sampaikan tentang hasil presentasi saya tentang prinsip kerja freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.